Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja penyebab-penyebab dan cara mengatasi untuk masalah pada sistem AC pada mobil ya. Khususnya masalah udara dingin tidak keluar dari sistem AC. Nah, nanti kita akan bahas tuntas ya mengenai penyebab-penyebab dan cara mengatasi kenapa udara dingin itu tidak keluar dari sistem AC. Ya, mulai dari pengecekan fuse, relay, refrigeran, sampai dengan nanti ada pressure switch regulator yang ada di sistem AC. Oke, kita langsung saja ke TKP. Nah, masalah yang sering terjadi pada sistem AC ya salah satunya adalah udara dingin itu tidak keluar ya dari sistem AC tersebut. Untuk masalah ini ya ada beberapa pengecekan yang dilakukan untuk dapat menemukan masalah yang menyebabkan kenapa udara dingin ini tidak keluar dari sistem AC ya. Untuk pengecekan yang pertama, ketika udara dingin itu tidak keluar dari sistem AC, yang perlu dicek pertama kali adalah fuse ya. Fuse yang dimaksud adalah fuse yang ada pada dashboard ya, di dalam dashboard. Ini kita buka dulu di sini ya. Kemudian kita nanti cari yang di sini bertuliskan di diagramnya yaitu AC nomor 2 A atau strip C nomor 2 ya. Jadi fuse ini ketika fuse-nya putus, udara dingin tidak akan keluar dari sistem ya. Kita akan coba cari fuse-nya ya. Di sini AC nomor 2. Untuk fuse AC nomor 2 ini berada di dashboard ya, di fuse box yang ada di dalam kendaraan di dashboard. Ini bisa kita lihat di diagramnya ya. Ini ada tulisannya fuse AC nomor 2 ya, sebesar 10 ampere atau berwarna merah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sesuai diagram, maka fuse AC nomor 2-nya adalah yang ini ya, 10 ampere ya, merah yang ini, nomor 3 dari sini, 1, 2, 3 ya. Kita akan coba lepas, kemudian kita akan cek dengan menggunakan alat ukur apakah fuse-nya masih bagus atau tidak. Jika fuse-nya putus, maka sudah dipastikan tidak akan ada udara dingin yang keluar ya. Nah, fuse ini ya, bagus dan tidaknya kita bisa cek ya dengan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah dengan dilihat secara visual saja ya. Itu ada seperti kawatnya ya. Kalau itu putus biasanya ini rusak ya. Ini masih dalam keadaan bagus ya. Jadi salah satu penyebabnya adalah fuse AC nomor 2 ini ya. Untuk penyebab yang kedua yaitu adalah relay MGC ya, atau magnetic cloud relay ya. Magnetic cloud relay ini berada di fuse box yang di kabin ataupun berada di fuse box yang di ruang mesin ya, yang di sini ya. Kita langsung saja untuk detail dari tempatnya MGC relay atau magnetic cloud relay ini ya. Dikit lagi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nah ini di diagram dari fuse box-nya, di sini ada 3 relay ya, yang satu karena yang satu kosong ya, ada 3 relay yaitu horn atau klakson, kemudian MGC relay atau magnetic cloud relay, atau ini adalah magnetic cloud yang ada di kompresor, kemudian yang satunya lagi adalah rad atau radiator ya, kipas radiator. Nah, yang perlu kita cek adalah yang MGC relay ini. Jadi kenapa udara dingin tidak keluar itu karena bisa jadi magnetic cloud relay-nya ini dia putus ya, atau tidak bekerja, sehingga pada kompresor itu dia tidak memberikan tekanan freon sehingga udara dingin itu tidak keluar ya. Nah, untuk yang di sini, maka kalau kita lihat diagramnya, dia yang di posisi ini ya, berwarna putih ini ya, kita akan coba cabut dan coba cek dengan menggunakan alat ukur ya. Ini MGC relay ini adalah salah satu juga penyebab dari udara dingin tidak keluar ya.
Kita akan coba cek ya. Nah, sudah ini ya. Ini MGC relaynya adalah seperti ini, sama dengan relay F yang kecil-kecil ya. Nanti kita cek untuk relaynya ya. Kalau tidak punya alat ukur, maka kita bisa menggunakan mencabut terlebih dahulu. Misalkan di sini relay klakson ya, kita cabut ya. Sini kemudian bisa kita masukkan dulu ke yang MGC relay ya, untuk mengetes apakah relaynya rusak atau tidak. Nah, misalkan relaynya sudah diganti dengan menggunakan relay klakson tapi udara dingin masih tidak keluar, berarti masalahnya bukan di sini ya. Jadi seperti itu. Untuk penyebab yang ketiga yaitu adalah magnetic cloud ya, atau kopling magnet dari kompresor itu sendiri ya. Nah, letaknya di mana? Letaknya itu di kompresor ya. Bisa di zoom ya. Kalau untuk Avanza ya, khususnya ini di sini ya. Nah, ini ada kompresor AC. Nah, ini ada kompresor AC di sini ya. Nah, magnetic cloud itu yang di sini ya. Biasanya di AC ini ada kabel yang dari puli ini ya. Nah, ini adalah kabel magnetic cloud. Ada soketnya nih. Nah, soketnya ini ya. Nah, untuk pengecekan magnetic cloud ya, kita bisa lepas soket ini terlebih dahulu ya. Kita lepas soketnya sini. Nah, ini. Kemudian ini ya, cara mengetesnya adalah yang soket yang di kompresor ini ya. Ini kita langsungkan, kita berikan arus dari baterai yang menggunakan kabel ya. Kalau dia berbunyi cetek gitu ya, atau ada bunyi cetak ketika dihubungkan, maka magnetic cloud relay ini masih dalam keadaan bagus ya. Jadi cara pengetesannya adalah dengan diberikan tegangan ya sebesar 12 volt, yaitu tegangan baterai. Langsung saja dari baterai itu kita ambilkan, kemudian kita tempelkan ke sini ya. Kalau dia berbunyi ya cetak gitu, maka magnetic cloud masih dalam keadaan bagus. Tapi kalau dia tidak berbunyi, maka bisa dipastikan magnetic cloud ini putus ya, atau sudah rusak, tidak bekerja. Baik, untuk penyebab yang keempat yaitu adalah pressure switch ya. Pressure switch yang ada di AC. Letaknya adalah di sini. Nah, di sini ya letaknya ya, di sampingnya dari nipple AC ya, ini ya. Nipple untuk low, yang low. Di sini ada yang namanya pressure switch dari AC. Nah, cara pengecekan pressure switch ini, kita lepaskan dulu pressure switchnya dari Nah, setelah terlepas seperti ini ya, kita hubungkan kedua terminal ini dengan menggunakan jumper. Cara pengecekannya adalah dengan cara menghubungkan jumper kecil ini ya, di mana pengecekan ini sekaligus menjadi cara untuk mengecek sistem AC atau wiring AC yang ke SU ya. Jadi ketika nanti ini dihubungkan dengan menggunakan kabel jumper seperti ini ya, kemudian mesin kontak kemudian kunci kontak posisi on dan saklar AC di on kan, maka magnetic cloud dan kipas harus bekerja. Nah, berarti ketika saya hubungan seperti ini, kemudian magnetic cloud bekerja dan kipas radiator itu bekerja, maka bisa dipastikan untuk wiring sistem AC yang ke SU itu masih bagus ya, atau tidak ada masalah. Berarti permasalahannya yaitu pada pressure switch ini ya. Nah, kita cara mengatasinya harus diganti ya. Nah, ini ya. Nah, ini pressure switchnya ya. Ini kalau tadi soketnya, pengecekan soketnya ini sudah bagus semua, berarti yang perlu diganti adalah pressure switch ini. Baik,
Untuk penyebab yang kelima, kemungkinan penyebab yang kelima yaitu dari volume refrigeran itu sendiri. Ya, apakah refrigeran dalam sistemnya itu masih atau tidak? Ya. Nah, kita bisa melihat ya untuk kondisi dari refrigeran, ya kita tidak pakai alat ukur yaitu dengan melihat sight glass. Ya. Kita dapat melihat jumlah atau volume refrigeran dari sight glass. Sight glass posisinya di sini, tadi di antara pressure switch dan nipple AC ya. Di sini ini ada kaca. Nah, ketika nanti sistem AC dihidupkan ya, mesin berjalan kemudian dihidupkan, kita cek apa yang terlihat pada sight glass ini. Ya, apakah ada aliran freon atau tidak? Kalau tidak ada aliran freon ya, itu berarti di sini freonnya sudah tidak ada ya. Kalau ada tapi ada buih, nah itu berarti freonnya kurang ya. Tapi kalau ada aliran freonnya ya, maka sudah dipastikan freon masih dalam keadaan cukup ya. Jadi itu untuk volume refrigeran yang ada di sistem AC pada mobil. Baik, tadi adalah beberapa penyebab-penyebab yang kemungkinan menjadikan udara dingin itu tidak keluar dari sistem AC pada mobil. Nah, video ini dapat dijadikan referensi ketika kita mau mendiagnosis terlebih dahulu kerusakan yang terjadi kira-kira pada sistem AC pada mobil kita. Jadi sebelum kita ke bengkel dan pemeriksaan lebih lanjut, kita dapat mengidentifikasi sendiri khususnya kerusakan-kerusakan yang terjadi khususnya pada sistem AC tadi. Saya kira itu untuk video kali ini, semoga ilmunya bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.